Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelia Dwi Cahyanurung dengan nomor induk mahasiswi 933103719. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester dari mata kuliah Ilmu Tasawuf. Pengertian tasawuf secara etimologi dan terminologi, bahwa tasawuf berasal dari bahasa Yunani yang akar katanya yaitu suf, yang berarti wal, sedangkan safa berarti bersih atau suci. Maksud bersih atau suci di sini yaitu hati yang tulus dan suci di hadapan Allah SWT. Sedangkan wal itu melambangkan kesederhanaan, di mana saat itu para sufi menggunakan wal sebagai pakaiannya. Namun bukan berarti seseorang yang memakai wal dinamakan sebagai sufi. Bahwa sufi itu seseorang yang memiliki hati yang bersih, tulus, dan berakhlak baik atas karunia Allah SWT. Sedangkan makna tasawuf secara terminologi yaitu sebenarnya banyak tokoh yang menjelaskan makna dari tasawuf. Namun pada intinya tasawuf yaitu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara seseorang untuk membersihkan diri serta hati dan berpaling kepada urusan dunia dan bermujahadah serta berpegang teguh terhadap janji-janji Allah. Objek kajian dari tasawuf yaitu hati serta jiwa manusia, di mana seseorang apabila ingin mencapai pada makom atau sisi tertinggi di hadapan Allah SWT, seseorang tersebut harus melakukan beberapa hal, yaitu diantaranya seperti bertaubat, waro, zuhud, kemudian fakir, sabar, tawakal, dan juga ridho. Dasar-dasar ilmu tasawuf yaitu berasal dari Al-Quran dan juga hadis, di mana di samping dari Al-Quran dan hadis juga terdapat dari konsep sufi terdahulu. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwasannya barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya ilmu tasawuf yaitu pengaruh dari Al-Quran, di mana terdapat konsep berserah diri kepada Allah SWT atau yang disebut sebagai tawakal. Kemudian yang kedua yaitu sabda Nabi Muhammad SAW serta cerminan perilaku beliau yang hidup sederhana serta menghindari kehidupan bermewah-mewahan. Maraknya perlombaan dalam bermewah-mewahan setelah mapanya pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian pengaruh luar yang telah memainkan peran tambahan yang tidak dapat diingkari, seperti pengaruh tasawuf gnostik dan tradisi agama Kristen. Sejarah perkembangan ilmu tasawuf, bahwasanya pada abad kedua tasawuf ini hanya dikenal di Basrah dan Kufah, di mana pada abad ketiga dan keempat esensi ilmu tasawuf ini diartikan sebagai suatu kecintaan atau kedekatan seorang hamba terhadap Tuhannya atau Allah SWT. Kemudian pencarian ilmu tasawuf pada diri Nabi Muhammad SAW ini terbagi atas dua periode, di mana pada periode pertama sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul dan setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Pada saat periode sebelum Nabi Muhammad SAW ini menjadi Rasul, Nabi Muhammad ini sering menyendiri atau menarik dirinya dari keramaian hanya untuk mencari ketenangan jiwa serta mensucikan hatinya, sampai pada akhirnya beliau didatangi malaikat Jibril untuk disampaikannya wahyu pertama. Sedangkan masa setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, yaitu ilmu tasawuf ini lebih mengarah kepada zuhud, di mana meninggalkan keburukan demi melakukan kebaikan. Pada masa sahabat Rasulullah SAW, yaitu sekitar 11-14 Hijriah,
pada saat Abu Bakar, manusia yang memiliki akhlakul karimah, senantiasa menjunjung nilai-nilai keislaman yang penuh dengan spiritualitas. Sedangkan pada saat Utsman, beliau mengajarkan cinta, sabar, serta ridho atas takdir yang diberikan oleh Allah SWT. Kemudian pada saat Umar, beliau mencerminkan sifat kepemimpinan, dan pada masa Ali yaitu sikap ketangguhannya. Masa tabi'in terjadi pada 41 sampai 100 Hijriah, di mana jiwa menurut Al-Qur'an dan juga sikap Rasulullah SAW. Pada masa itu tasawuf sudah diajarkan melalui disiplin ilmu, di mana tasawuf disebarkan pada 100 sampai 450 Hijriah. Pada periode tersebut, tasawuf sudah bercorak bahwa orang sudah banyak dipengaruhi oleh perasaannya sendiri dalam pengabdiannya kepada Allah SWT. Masa kejayaan tasawuf terjadi sekitar 550 sampai 700 Hijriah, di mana munculnya tasawuf filsafi dan juga orde-orde tasawuf. Tasawuf sempat berkembang secara praktis maupun teoritis, namun terdapat penyelewangan dari syariah sebab dimasukkannya unsur filsafat sehingga diperlukannya pemurnian tasawuf. Makomah dapat diartikan sebagai suatu tingkatan atau derajat kedekatan seorang sufi terhadap Tuhannya, di mana apabila seorang sufi tersebut memiliki makom tinggi, maka semakin dekat pula seorang sufi tersebut kepada Allah SWT. Untuk mencapai derajat tertinggi tersebut, seorang sufi harus melalui jalan dari makom terendah sampai pada makom tertinggi, di mana jalan tersebut dapat dilalui seperti bertaubat, zuhud, sabar, tawakal, dan ridho. Sedangkan makna dari ahwal yaitu suatu kondisi jiwa yang diperoleh melalui kesucian jiwa, atau dapat diartikan sebagai suatu anugerah yang datangnya dari Allah SWT, atau suatu keadaan yang datang tanpa adanya wujud kerja. Sehingga dapat disimpulkan dari pengertian makomat dan ahwal bahwa terdapat perbedaan antara keduanya, di mana makomat yaitu suatu tingkatan seorang hamba terhadap Allah SWT, di mana dalam hal ibadah atau latihan-latihan jiwa yang dilakukan atau diusahakan oleh seseorang tersebut. Sedangkan ahwal yaitu kondisi jiwa yang didapatkan dari kesucian hati yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya, di mana tidak melakukan praktek ibadah atau latihan-latihan oleh seseorang tersebut. Pengertian dari zuhud. Zuhud adalah suatu sikap menjauhkan diri dari kemewahan dunia hanya untuk beribadah kepada Allah SWT, di mana pandangan para sufi, kecintaan yang berlebihan terhadap dunia dan segala kemewahannya merupakan suatu sikap yang beresiko kepada kemaksiatan dan memicu terjadinya perbuatan-perbuatan dosa. Dan melakukan zuhud merupakan amalan dari ajaran agama Islam, di mana diperintahkan dalam Al-Quran dan juga Sunnah, dan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat Khulafaur Rasyidin, di mana mereka menjauhkan diri dari kemewahan-kemewahan dunia dan memilih untuk hidup sederhana. Bahwasanya dunia adalah tempat untuk mencari amalan-amalan saleh, amalan-amalan baik, dan akhirat adalah tempat untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang ada di dunia, sehingga tidak boleh seorang hamba atau makhluk memposisikan dunia itu di atas segala-galanya dan terlalu menggantungkan dirinya terhadap dunia. Pencari dunia jumlahnya banyak, pencari akhirat jumlahnya sedikit, dan pencari Allah SWT lebih sedikit dari setiap yang sedikit. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan iman, Islam, dan juga ihsan. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.